sosiologi masyarakat muslim, keragaman, multikulturalisme, studi minoritas, agama-agama asli Indonesia, dialog antar teman, dan studi gerakan keagamaan baru. Tepuk tangan ya. Selain selaku rektor, beliau juga mengajar di mana, di antaranya berkolaborasi dengan Romo Bagus Laksana, rektor Universitas Angkatan Terima. Jadi sudah sangat biasa mempraktekkan multikulturalisme, keberagaman. Beliau lulusan UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan tafsir hadis, lalu S2-nya di Universitas McGill Islamic Studies Kanada, dan S3-nya di Universitas Heidelberg Jepang. Sejak bisa membaca jurusannya, lebih baik tidak saya baca. Nah, dalam banyak kesempatan beliau sudah menunjukkan betapa pedulinya pada keberagaman. Termasuk yang terakhir saya ikuti presentasi beliau di salah satu stasiun televisi, luar biasa kebudayaan dan kebangsaan. Maka kita akan menggunakan presentasi beliau. Sedang Pak Iwan Setiawan mungkin masih memperkenalkan. Baik, Romo Bapak Ibu semuanya, berbeda dengan Pak Suyati yang bisa mengukur data. Susahnya kalau panjenengan mencari biodata seorang BIN itu tidak betul. Jadi yang di tengah kita ini adalah Bapak KBP Iwan Setiawan. Dia adalah Korwil BIN untuk Jalan Kidul dari BIN DIY, dan beliau mewakili di Jakarta Puji yang kebetulan memang seharusnya ada di sini, tetapi karena undangan dari harus ke Jakarta, maka beliau kemudian mengutus wakil beliau dari Korwil Kidul. Saya tidak bisa bercerita banyak karena faktor tadi, tetapi beliau ini terlibat cukup banyak baik di dalam kerja teritorial di kewilayahan maupun di dalam satgas-satgas khusus, operasi khusus, khususnya terkait Papua dan isu terorisme di perbatasan Filipina. Saya kira begitu. Lalu monggo ya. Untuk berhemat waktu, saya tidak memperpanjang lebih jauh. Langsung saja saya beri kesempatan sekitar 15 menit ya, kemudian di presentasi pertama lalu lanjut ke Pak. Monggo. Sebetulnya saya dapat dari Sanata Dharma, terutama ketika tahun 2000 saya cukup dekat dengan Romo Anar, Romo Baskoro, dan Pak Dr. ST Sumardi. Bapak Ibu sekalian, prinsipnya menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi kiai, menjadi ustadz bagi satu umat itu juga seharusnya menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi ustadz, menjadi kiai bagi semua umat. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai warga, sebagai jamaah, sebagai rakyat, kita juga harus berani memulai untuk belajar tentang umat lain. Dan saya ingin sedikit menyinggung tentang contoh tauladan yang diberikan. Bapak Ibu tentu jauh lebih tahu dari saya, yaitu Romo Sugio Prapto atau Romo Sugio yang sudah menjadi film bintang oleh Gading. Bintang filmnya
Nirwan Dewanto, yang menjadi pembantu adalah Mas Butet. Bisa dicek di YouTube. Yang kedua adalah Romo Nicholas Triarka. Sedikit saja, ada banyak nanti. Kemudian Romo Mangunwijaya, dan masih hidup, beliau secara pribadi saya kenal adalah Romo Magnis Susimo. Tentu saya tidak bercerita banyak, tapi bagaimana beliau ini menjadi contoh, menjadi pemimpin, menjadi pembimbing, tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi beliau berempat ini bersahabat dengan para pemimpin Muslim, para pemimpin Kristen, Protestan, para pemimpin Hindu, para pemimpin Buddha, dan umat lain. Kemudian beliau berempat ini mempraktekkan, tidak hanya berbicara, tidak hanya menulis, tetapi mempraktekkan dengan caranya masing-masing. Tentu Bapak Ibu sudah sering membaca atau mendengar karya-karya dari beliau berempat sebagai pemimpin agama, tapi juga sekaligus pemimpin bangsa. Pertama, uskup pribumi pertama yang sudah menjadi film oleh Karin Nugroho, yaitu Romo Sugiyang Pranoto. Kebetulan dalam sejarah hidupnya, sebagaimana buku harian yang diedit oleh Romo Budi Subadar, beliau berlatar belakang keluarga yang Muslim. Maka bagi beliau bergaul dengan sesama Muslim, bergaul dengan teman atau sahabat Muslim itu tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Dan kebetulan gereja beliau juga dekat sini kan, di dekat Malioboro, kemudian pindah ke Semarang akhirnya. Ketika zaman revolusi beliau pindah lagi ke Jogja lagi, dan beliau wafat di Belanda. Beliau selama revolusi, beliau tunjukkan di buku harian itu, mempunyai perhatian yang sangat kuat terhadap bangsa ini. Tentu perhatian itu juga hasil dari kontemplasi beliau selama beliau memimpin umat. Misalnya ketika meminta Perdana Menteri Syahrir waktu itu untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik di Semarang, dan beliau berkomunikasi, membantu juga para pejuang ketika terjadi peristiwa Semarang. Dan kebetulan Romo Sugiyang Pranoto bersahabat dengan Soekarno, dan tentu Soekarno bahkan terakhir meminta ketika beliau wafat ditemukan kembali di Indonesia. Jadi patut dicatat bahwa sumbangan para imam, para pemimpin Katolik kepada bangsa ini tidak pernah berhenti dan harus kita akui. Dan saya sebagai seorang Muslim, saya banyak belajar. Kemudian figur kedua yang saya sangat kagumi adalah Nicholas Triarka. Kebetulan yang mengedit Pak Sunardi dan juga Romo Banar. Beliaulah yang setelah Soekarno betul-betul menjadi fondasi, betul-betul jadi dasar pengembangan ideologi Pancasila. Beliau mengatakan Indonesia bukan negara agama, tetapi pemerintah Indonesia harus melindungi semua agama. Kemudian pemahaman ini oleh sahabat-sahabat beliau yang Muslim seperti Pak Mukti Ali, sesepuh kami di UIN Sunan Kalijaga waktu itu IAIN dikembangkan, dan tentu saja oleh Gus Dur, oleh Cak Nur, banyak sekali inspirasi dari rumusan beliau bahwa negara kita itu harus di atas semua golongan, semua agama,
memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi semuanya. Walaupun Indonesia bukan negara agama. Kemudian tentu kita semua mengenal karena Romo Mangun ini basisnya di Jogja dan kemudian juga di kandungan beliau. Ini generasi lalu. Jika Romo Uskup tadi jauh sebelum kemerdekaan, kemudian dia karya menjelang kemerdekaan sampai awal Orde Baru, Romo Mangunwijaya baru saja meninggal tahun 1999. Ini agak berbeda dengan dua tokoh ini karena beliau bersikap kritis pada pemerintah di era Orde Baru karena memang masanya membutuhkan seperti beliau belum aktif membangun model karena ahlinya beliau adalah arsitektur lulusan Jerman, membangun model menerangi warga yang kurang beruntung seperti di Kalijodo proyek itu, dan beliau jelas memberi contoh yang luar biasa. Di Kalijodo beliau tidak membangun kapel, tidak membangun gereja, tapi membangun masjid. Dan kebetulan sekolah bangunan itu dekat dengan rumah saya di Kalisari. Kemudian Romo Franz Martinus Suseno, orang Jerman yang menjadi warga negara Indonesia. Bapak Ibu, yang patut kita garis bawahi dari contoh-contoh pemimpin agama juga sekaligus pemimpin bangsa tadi adalah semangat beliau untuk bergaul dengan iman yang berbeda dan kelompok yang berbeda. Dan sebetulnya inilah yang dilakukan oleh para pemimpin kita terdahulu, baik era Bung Karno maupun era Pak Harto. Maka orang seperti Romo Mangun ini sangat dekat hubungannya dengan para pemimpin Muslim. Dan mereka mempunyai perhatian yang sama. Misalnya tentang kemiskinan, tentang tentu saja bergaul antar iman, tentang pengembangan masyarakat, dan tentu saja Romo Mangun juga sastrawan ya, burung manyarnya, kemudian Kedung Indri dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, berempat ini sama-sama menunjukkan kepada kita beliau menjadi mentor, menjadi pembimbing. Ini mentor ini lain dengan guru. Mentor ini juga lain dengan penceramah. Mentor adalah orang yang membimbing anak-anak muda, menunjukkan jalan, dan akhirnya anak muda ini menjadi orang yang diharapkan. Mereka menjadi mentor tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi para pemuda Muslim dan Kristen, dan banyak sekali memberikan inspirasi. Jadi seperti Romo Baptis sangat biasa tempat kami, bahkan di masjid. Romo Mangun juga sangat biasa di tempat kami, biasa di masjid, biasa di perguruan tinggi Islam, dan bahkan sama mempunyai program yang sifatnya keislaman. Inilah Bapak Ibu sekalian, di masa reformasi saat ini kok rasanya berkurang jumlah orang-orang seperti beliau. Maka bagi saya, Bapak Ibu, jangan pernah ragu-ragu untuk menunjukkan dan menerangkan iman Bapak Ibu sekalian kepada umat lain seperti umat Islam. Jangan pernah ragu-ragu, karena yang terjadi adalah Bapak Ibu sangat memahami Islam. Bapak Ibu tahu sholat 5 waktu, Bapak Ibu tahu hafal suara azan, Bapak Ibu tahu membedakan masjid ini miliknya siapa, Muhammadiyah atau NU. Bapak Ibu tahu bedanya azan subuh dan azan maghrib. Tetapi kami, terutama kebanyakan umat Islam, tidak tahu itu bisa itu untuk apa.
kewajiban. Tidak hanya saya, kemudian kebetulan seperti saya mendapatkan anugerah, mendapatkan keberuntungan. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Sanata Dharma, kemudian bergaul dengan para romo, baik itu di Kataktik, di seminari, kemudian sekarang menjadi luas lagi sehingga saya banyak belajar. Tapi bagaimana dengan umat Islam yang jumlahnya sangat banyak ini yang tidak mendapatkan kesempatan seperti saya? Maka Bapak Ibu, saya sangat berharap untuk tidak ragu-ragu menerangkan kesalahpahaman yang ada di umat lain. Misalnya sederhana saja, saya kira ini umum terjadi bagi kalangan awam. Apakah betul umat lain itu menyembah patung? Tidak betul kan? Tidak betul. Nah, ini tolong diterangkan. Apakah betul kita ke barat-baratan? Tidak betul kan? Romo Sugio Pramono sudah mengatakan seperti mitos 100% Indonesia, 100% Katolik. Tidak betul. Dan ketika umat Katolik di bawah kepemimpinan Romo Sugio Pramono mendefinisikan 100% sebagai rasa kebangsaan dan 100% sebagai rasa keagamaan, di Islam juga terjadi hal yang sama. Jadi sebetulnya kita menghadapi hal yang sama saat ini. Waktu itu juga sama. Misalnya orang Indonesia itu adalah orang Islam rata-rata, tetapi kita sehari-hari tidak memakai bahasa Arab. Kita sehari-hari berbahasa Melayu. Yang Jawa tetap memakai bahasa Jawa. Dan bahkan terjadi kebingungan. Apakah kita berpakaian seperti orang Arab? Apakah kita menjalin hubungan lebih erat lagi dengan negara-negara Arab? Apakah kita harus lebih sering ke Arab daripada ke Singapura atau Malaysia misalnya, atau Australia, tetangga dekat kita? Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan ini juga terjadi, misalnya diterangkan, saya mempelajari gerakan keagamaan yang baru. Terjadi di Bali juga. Apakah umat Hindu Bali harus kembali seperti Hindu Sanskerta atau kembali seperti Hindia? Tidak seperti Hindu di Bali. Jadi kita semua menghadapi persoalan yang sama. Kita semua menghadapi saat ini disebut era globalisasi, di mana semua identitas keagamaan seakan-akan sinkron oleh derasnya arus informasi dan manusia bertambah berkomunikasi satu sama lain, bertambah sering sharing postingan di Instagram dan TikTok, bertambah tinggi. Sebetulnya siapa saya ini? Nah, maka bagi saya, para pemimpin seperti yang saya sebutkan di era klasik itu sebaiknya kita kenalkan kepada generasi muda kita. Dan sepertinya generasi muda kita memang lupa kita tidak memberi cerita tentang para pemimpin yang kita sebutkan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, secara singkat untuk menutup permohonan saya kepada Bapak Ibu sekalian, satu, kepada umat lain, Bapak Ibu jangan ragu-ragu menerangkan. Kepada generasi muda, ingatkan apa yang sudah kita ketahui tentang pemimpin masyarakat. Demikian, terima kasih Pak.